yaitu masih berkaitan dengan sholat berjamaah, tata cara sholat berjamaah yang ada di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ini. Dan sebagaimana yang kita ketahui, ini merupakan kitab fikih perbandingan, memperbandingkan berbagai macam pendapat berkaitan dengan fikih hukum, termasuk tata cara ibadah salat kita, dengan harapan agar jamaah semuanya memiliki pemahaman agama yang luas, yang lapang, memahami apa yang menjadi dalil pijakan dari tata cara ibadah yang kita lakukan, sekaligus kita mengetahui, memahami tata cara ibadah yang mungkin berbeda dengan yang kita amalkan, disertai dengan dalil maupun alasan penjelasan mengapa kemudian menjadi berbeda, dengan harapan muncullah di kaum muslimin ini persatuan di atas keragaman, bergandengan tangan, dan akhirnya terwujudlah persatuan yang melahirkan kekuatan yang itu memang diimpi-impikan, ditunggu-tunggu oleh umat manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia ini kalau nggak ada Islam, dalam arti Islam tidak diindahkan, itu sudah rusak dari dulu. Karena manusia tanpa Islam itu berarti memperturutkan dirinya, memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan ambisinya, kerakusannya, kezalimannya, kebiadabannya. Ya, itu nyaris tidak ada yang bisa mengingatkan, menghentikan kecuali aturannya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, gitu ya. Maka mari kita ambil bagian dalam proses persatuan kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin, dengan menata pemahaman kita yang tepat, ya, supaya kemudian harapan itu tidak setinggal harapan, tapi betul-betul bisa kita wujudkan, insyaallah. Baik. Wa amma al-masalatu tsaniyah, adapun masalah yang kedua, wa hiya sholatul qaimi khalfal qaidi, yaitu bagaimana hukumnya sholat, ya, orang itu berdiri, maksudnya kita sebagai makmum, ya, diimami oleh seorang imam yang duduk, dalam arti entah sakit, entah, mohon maaf, memang difabel gitu misalnya, ini memang tidak bisa berdiri, bukan duduk ketika duduk di antara dua sujud, ya kita tetap duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, maksudnya bukan begitu. Maksudnya posisi kita ini harusnya berdiri sebagaimana rukunnya sholat berdiri. Nah, itu kemudian karena satu lain hal ternyata imamnya itu yang dijadikan imam itu tidak mampu berdiri, jadi langsung duduk. Ini bagaimana posisi kita sebagai makmum itu sebaiknya bagaimana? Bagaimana? Ya, maksudnya apakah kita ini ikut duduk walaupun kita sehat, ataukah kita berdiri? Nah, kalau berdiri berarti kan kita tidak sesuai dengan posisinya imam. Imamnya kan duduk, kenapa kita berdiri? Padahal dijadikan imam untuk diikuti. Nah, gitu maksudnya. Nah, itu jadi pembahasan para ulama bagaimana mendudukan masalah ini. Baik. Fa inna hasil qaul fiha anna al-ulama'a ittafaqu ala annahu laysa li sahih an yusalliya fardhan qa'idan idza kana munfaridan aw imaman. Bahwa sesungguhnya yang sudah bisa dihasilkan, maksudnya disimpulkan, bahwa para ulama telah sepakat bahwa tidak diperbolehkan bagi orang yang sehat itu sholat
fardu, sholat wajib, ya, di belakangnya imam yang duduk, baik itu sholatnya itu sendirian maupun menjadi imam. Jadi misalnya posisinya awalnya dia duduk sholat munfarid, biar kita menjadi makmumnya, maupun memang dari awal itu memang posisi kita bukan menyusul atau masbuk, memang langsung dari awal kita tahu imamnya itu duduk. Nah ini Ibnu Rushd, penulis kitab ini, mengatakan tidak boleh, ya, kalau dia itu sengaja gitu ya, sengaja memilih seorang imam yang tidak mampu untuk berdiri. Ya berarti ya perlu dicari, diganti yang yang bisa berdiri dengan sempurna. Dasarnya apa? Liqouli ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah 238. Dan berdirilah untuk Allah, karena Allah dalam salatmu itu dengan khusyuk. Wa qumu itu maksudnya berdirilah. Semuanya berdirilah. Jadi bagi orang yang sehat itu tidak boleh dia itu sengaja sholatnya itu duduk, ya, baik dia itu sendirian maupun menjadi imam, kalau dia sehat dan sholatnya sholat fardu. Kenapa kok ada pembatasan begini? Ya karena nanti untuk sholat sunnah itu lebih longgar, boleh, walaupun kita sehat, walaupun kita bisa berdiri. Khusus sholat sunnah itu ditoleransi kalau kita posisinya ambil langsung duduk, karena sholatnya sholat sunnah. Tapi sholat wajib, ya, bagi orang yang sehat itu dia dilarang untuk duduk, baik dia posisinya sholat sendirian, maksudnya tidak berjamaah, maupun dia menjadi imam. Itu apa? Dua parameternya, kalau dia sehat, dan yang kedua kalau dia sholatnya sholat fardu. Itu ya, poin pertamanya begitu. Wa ikhtalafu idza kana al-ma'mum sahihan fa shalla khalfa imamin maridin. Adapun para ulama kemudian berselisih pendapat ketika posisinya sebagai makmum. Sekali lagi ya, sebagai makmum, yang makmum kita posisinya sehat, dalam arti sehat itu di sini maksudnya mampu berdiri, di belakang imam yang sakit, yang mana sakitnya itu membuat dia sholatnya itu harus posisinya duduk, saatnya harusnya berdiri, dia tidak mampu, tidak kuat atau kesakitan sehingga dia harus duduk. Untuk masalah ini ala salasati aqwal, ini ada 3 pendapat, ya, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, ahaduha annal ma'muma yusalli khalfahu qa'idan, yaitu pendapat yang pertama, karena imamnya duduk maka makmumnya juga ikut duduk meskipun kita mampu untuk berdiri. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama ini dipegangi oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal atau Madzhab Hambali dan Imam Ishaq.
Itu pendapat yang pertama, ngikut. Pendapat yang kedua, annam yusalluna khalfahu qiyaman. Pendapat yang kedua, karena dia sehat, makmumnya ini, maka walaupun imamnya itu duduk karena sakit, karena uzur, maka dia tetap posisinya berdiri. Ini pendapat yang kedua. Berkata Abu Umar Ibn Abdul Bar, wa ala hadha jama'atu fuqaha'il amsar asy-Syafi'i wa ashabu Abu Hanifah wa ashabu Ahlul Dhahir wa Abu Thawr wa ghairuhum. Ini dipegangi oleh banyak ulama untuk yang poin kedua ini atau pendapat kedua ini. Ada dianut oleh mayoritas fuqaha dari berbagai kota-kota besar seperti Imam Asy-Syafi'i dan juga murid-muridnya, Imam Abu Hanifah dan juga murid-muridnya, kemudian Imam Dawud Ad-Dhahiri dan juga para pengikutnya, Imam Abu Thawr dan juga yang lainnya. Jadi bisa dikatakan untuk pendapat yang kedua ini adalah pendapat mayoritas. Tetap bertahan berdiri walaupun imamnya duduk. Adapun kalau jenengan membuka tulisan-tulisan dari ulama Timur Tengah yang kontemporer hari ini, rata-rata mengikuti pendapat yang pertama, yaitu apa? Ikut duduk. Dan itu wajar karena memang Arab Saudi saat ini mayoritasnya bermadzhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ikut duduk. Wa zada haula'i faqalu yusalluna wa ra'ahu qiyaman wa in kana la yaqwa 'ala ruku' was sujud bal yumi'u imaan. Dan bahkan pendapat yang kedua itu ditambahkan tetap, yaitu posisinya itu berdiri meskipun bukan cuma nggak mampu berdiri, tetapi tidak mampu untuk rukuk dan sujud kecuali hanya memberikan isyarat. Ya, maksudnya adalah andaikan imamnya itu memang menjadi panutan umat, sangat berwibawa, tidak ada yang berani menggantikan beliau sebagai imam, meskipun kondisi sakit yang parah tetap diminta jadi imam, meskipun untuk berdiri itu sudah tidak mampu, bahkan jangan berdiri, untuk rukuk dan sujud sempurna juga sudah tidak mampu, hanya pakai isyarat, misalnya di atas kursi roda yang tidak mungkin dia bisa sujud sempurna, ya, maka tetap posisinya kita sebagai makmum itu adalah berdiri. Ya, ketika rukuknya isyarat, ya kita rukuk sempurna. Ketika sujudnya isyarat, ya kita sujudnya sempurna. Nah, itu tambahan penjelasannya untuk pendapat yang kedua. Warawa Ibnu Qasim annahu la yajuzu imamatu al-qa'id wa annahu in sallu khalfahu qiyaman aw qu'udan batalat salatuhu. Dan Ibnu Qasim meriwayatkan bahwa tidak boleh imam yang dalam keadaan duduk itu wa annahu in sallu khalfahu, ya, kalau misalnya makmum itu sholat di belakangnya itu berdiri atau duduk,
maka batal sholat mereka. Maksudnya adalah kalau Ibnu Al-Qasim itu andaikan dari awal tahu bahwa imamnya itu duduk, ya, kemudian makmumnya itu berdiri, andaikan dia tahu bakal begitu, maka dia pasti mencegahnya, karena menurut riwayat yang dia bawakan itu membatalkan sholat mereka, ya, karena bidah itu. Seperti ini berarti condong pada pendapat yang pertama. Wa qad ruwiya an Malikin annahum yu'iduna sholata fil waqt wa hadha innama al karahah la ala man'i wal awal huwa al masyhur anhu. Dan ada sebuah riwayat dari Imam Malik bahwa sesungguhnya mereka itu mengulang sholatnya di pada waktunya, tetapi pengulangan itu bukan karena batal, tapi kekhawatiran untuk kehati-hatian, karena dianggap makruh kalau antara imam dengan makmum itu berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya harusnya kalau duduk ya ikut duduk, berdiri ya ikut berdiri, sesuai dengan keadaan imamnya. Nah, itu adalah petanya. Demikian ya. Saya dikatakan walaupun disebutkan di sini ada 3 pendapat, tetapi yang disebutkan pertama ini adalah 2 pendapat saja, gitu ya. Baik. Nah, kemudian apa yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat? Nah, ini yang menjadi kekhasan dari kitab ini, ya, bukan cuma memaparkan macam-macam perbedaan, tapi juga disebutkan kenapa bisa berbeda. Wa sababu al-ikhtilafi ta'arudul athar fi dzalika mu'aradatul amal lil athar. Yang menjadi sebab perbedaan pendapat itu adalah kontradiksi di antara dalil-dalil yang ada. Antar dalil itu nampak bertentangan, gitu ya. Yang kedua, antara dalil dengan amal ahli Madinah, ya, amaliyah penduduk Madinah, atau gampangannya mazhab Maliki, karena Malik adalah penjaga gawang kota Nabi, yaitu Madinah, mazhabnya. Ini berbeda dengan dalil-dalil yang dijadikan sebagai pijakan untuk membahas masalah ini. Wa dzalika anna fi dzalika hadisain muta'aridain, karena ada 2 buah hadis yang nampak bertentangan. Ahaduhuma, yang pertama hadis Anas, hadis dari sahabat Anas, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "La idza shalla qa'idan fasallu qu'udan." Apabila sholat imamnya itu duduk, maka ikutlah sholatnya juga dengan duduk. Ini hadis dari sahabat Anas. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Bunda Aisyah, ya, dengan makna yang sama, yaitu apa? Bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bahwa syakin jalisan wa shalla wa ra'ahu qaumun qiyaman fa asyara ilaihim an ijlisu. Yaitu suatu ketika pernah Rasulullah itu dalam keadaan sakit sehingga sholatnya
sambil duduk, maksudnya salat fardu ya. Kemudian waktu itu para sahabat Nabi salatnya sebagai makmum itu semuanya berdiri. Tetapi kemudian saat itu Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada para makmumnya, yaitu para sahabatnya, supaya mereka duduk. Falaman sorofa, tatkala kemudian sholat itu selesai, qala, maka Nabi kemudian sabdakan, innama ju'inal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, maka apabila imamnya rukuk maka ikutlah rukuk. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau imamnya i'tidal ya ikutlah i'tidal. Wa idza shalla jalisan fa shallu julusan, dan kalau imamnya itu salatnya sambil duduk ya kalian salat juga sambil duduk. Ini dua buah hadis yang menguatkan pendapat yang pertama, yaitu apa? Kalau imamnya duduk, maka makmumnya juga ikut duduk. Adapun yang pertama tadi, ya saya tegaskan lagi, maksudnya kalau seseorang itu sehat, bisa berdiri, mau sholat wajib, maka sepakat untuk tidak boleh sholatnya sambil duduk. Kalau apa? Sholat wajib dan dia sehat. Baik. Adapun hadis yang kedua, maksudnya golongan yang kedua, jenis yang kedua yang dipandang ta'arud, yaitu bertolak belakang, berbeda dengan hadis yang dua, hadis dari Anas dan Ibunda Aisyah tadi, adalah hadis dari Bunda Aisyah juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi maradihi alladhi tuwfiya fihi, bahwa Rasulullah itu pernah keluar dalam keadaan beliau sakit yang merupakan sakit yang terakhir, karena setelah itu beliau wafat. Fa'atal masjidah, maka beliau keluar itu dalam rangka untuk sholat di Masjid Nabawi di samping rumah beliau. Fawajada Abu Bakrin wa huwa qa'imun yusalli bin nas. Saat itu beliau melihat Abu Bakar sedang menjadi imam, posisinya berdiri menjadi imam bagi kaum muslimin. Fastakhara Abu Bakrin fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat Abu Bakar melihat Rasulullah itu datang, beliau tidak enak, akhirnya beliau siap-siap untuk mundur, maksudnya mundur untuk menjadi makmum karena Rasulullah datang. Maka saat itu Rasulullah SAW memberikan isyarat, an kama anta, maksudnya jangan bergeser, tetap saja di situ, tidak usah mundur, tetap menjadi imam. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jambi Abi Bakrin, maka saat itu Abu Bakar berdiri dan Rasulullah duduk di samping Abu Bakar. Bahkan Abu Bakrin yusalli bi salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah saat itu kemudian Abu Bakar dia sholat mengikuti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nas yusalluna bi salati Abi Bakrin, sedangkan jamaah orang-orang mengikuti sholatnya Abu Bakar. Nah, yang kedua ini yang dipandang bertentangan dengan hadis-hadis yang pertama tadi. Fadhaban nasu fi hadain hadisaini madhhabaini, maka menghadapi dua jenis hadis ini para ulama
mengambil dua pendekatan. Pertama madzhabun nasakh, yang kedua madzhabut tarjih, yaitu pendekatan nasih mansuh, yaitu mana yang duluan dari dua keadaan itu. Yang kedua adalah menguatkan dari dua hadis itu, dipilih mana yang dipandang lebih kuat. Wa amma man dhaba madzhab nasakh fa innahum qalu inna dhahira hadisi Aisyah wa huwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'umun nasa wa anna Abu Bakrin kana musmi'an. Adapun pendekatan nasakh itu, mereka mengatakan bahwa dohirnya hadis Ibunda Aisyah yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi imam bagi kaum muslimin, sedangkan Abu Bakar posisinya musmi'an, hanya sebatas musmi'an, memberikan isyarat. Karena apa? Li'annahu la yajuzu an yakuna imamani fi salatin wahidatin, karena bukankah tidak mungkin, tidak boleh dalam satu salat itu imamnya dua, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Berarti saat Rasulullah menjadi imam, posisi Abu Bakar itu tidak lagi menjadi imam. Wa annan nasa kanu qiyaman, dan saat itu kaum muslimin posisinya berdiri. Wa annan nabiyya alaihi salatu wasallam kana jalisan, sedangkan Nabi waktu itu posisinya duduk. Wajaba an yakuna hadza min fi'li alaihi salatu wasallam, maka ini adalah contoh langsung perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id kana akhiru fi'lihi nasikhan liqaulihi wa fi'lihi al-mutaqaddim, yang mana sabda Nabi maupun perbuatan Nabi sebelumnya itu ya tentu dinasakh oleh yang terakhir, yang terkini. Jadi maksudnya begini Bapak sekalian, ini penting ya, mendudukkan dua buah dalil ini. Jadi jumhur ulama mayoritasnya yang tetap merekomendasikan makmum itu supaya berdiri walaupun imamnya duduk, itu bukan tidak tahu hadis yang pertama tadi, gitu ya. Bukan tidak mengerti ada hadis Nabi itu menyuruh duduk ketika beliau duduk, bukan tidak tahu. Tetapi mereka berkeyakinan bahwa ini ada timelines, ada urutan waktu. Karena hadis yang kedua tadi, di mana Rasulullah tanda kutip mengganti posisi imamnya Abu Bakar itu kondisi beliau sakit yang menjadi sakit terakhir, setelah itu beliau wafat. Dan waktu itu posisi kaum muslimin, para sahabat itu berdiri gitu. Maka diyakini oleh jumhur berarti ini telah menghapus hukum yang sebelumnya gitu. Arti menghapus itu ya memang benar bahwa hadisnya Anas dan Ibunda Aisyah itu adalah sahih. Benar Rasulullah itu memerintah untuk duduk, itu benar, tapi itu dulu sebelumnya. Adapun di akhir hayatnya beliau, ya menjelang wafatnya ketika beliau sakit, itulah yang terbaru hukumnya, yaitu apa? Makmum tetap kondisi berdiri walaupun imamnya tidak mampu berdiri. Nah gitu. Ini namanya madhab nasakh, yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan memperbandingkan dua buah dalil yang nampak bertentangan, yang satu nasikh, yang satu mansuh. Yang mansuh, yang terhapus hukum yang pertama, yaitu apa? Kalau imamnya duduk maka jamaahnya ikut duduk, itu yang dihapus hukumnya. Yang berlaku adalah tetap saja bagi makmum yang sehat, maka dia mesti berdiri walaupun imamnya duduk. Tentu saja bagi makmum yang sakit
yang nggak mampu berdiri ya dia ikut duduk juga pada akhirnya. Gitu ya. Ini mazhab yang pertama. Wa amma man dhaba madhhab tarjih fa inna marajjahu hadis Anas bi an qalu inna hadzal hadis qad tarabat ar-riwayah an Aisyah fihi bi man kana al-imam al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au Abu Bakrin. Adapun mazhab tarjihnya itu lebih memilih hadis yang pertama, yaitu kalau imamnya duduk ikutlah duduk. Karena apa? Karena namanya mentarjih berarti mengambil mana yang diyakini paling lebih sahih, lebih kuat dari di antara dua buah dalil itu. Nah, mazhab tarjih itu dipilih oleh ulama-ulama yang bermadzhab Hambali. Dalam arti menganggap bahwa hadis yang tadi itu Rasulullah mengganti Abu Bakar tadi itu hadisnya ittirab, hadisnya itu goncang, artinya tidak sekuat hadis yang pertama, ya. Yaitu apa? Enggak jelas yang jadi imam akhirnya itu Rasulullah apa Abu Bakar, itu sulit dipastikan gitu loh. Berarti yang begitu sesuatu yang remang-remang yang enggak pasti kenapa dijadikan sebagai dalil begitu. Wa amma Malikun falaysa lahu mustanadun minas sima' li anna kilal hadisaini ittifaqun ala jawazi imamatil qa'id wa inna makhtalafa fi qiyamil ma'mum aw qu'udihi. Adapun mazhab Maliki, Imam Malik, maka beliau tidak memiliki sandaran dari yang didengar itu hadis itu. Karena apa? Kedua hadis itu sepakat tentang kebolehan imam dalam keadaan duduk. Sedangkan yang berbeda itu hanya tentang makmumnya, apakah berdiri, apakah duduk. Jadi dalam bab ini Imam Malik tidak ikut dua-duanya. Inilah pendapat yang ketiga. Maksudnya beliau hanya mendudukkan, berarti kan nggak ada masalah imam itu duduk kalau dia sakit, walaupun sholat wajib gitu. Sebagaimana pertama tadi bahwa bagi orang yang sehat dan sholatnya sholat wajib maka tidak boleh sholat sambil duduk, gitu ya. Tetapi kalau dibalik berarti kalau sakit kan boleh. Gitu. Dalam bab ini kan nggak ada beda pendapat, semua ulama nggak ada beda pendapat kebolehan orang yang sakit sehingga dia harus duduk itu untuk menjadi imam. Yang beda cuma lah terus nasibnya makmum terus siapa, kan itu saja gitu. Bahkan hatta innahu laqad qala Abu Muhammad ibn Hazm innahu laysa bi hadisi Aisyah anna an-nasa sallu la qiyaman wa la qu'udan wa laysa yajibu an yutraka al-mansus alaihi syai'in lam yunassa alaihi. Bahkan Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan dalam hadis Aisyah itu nggak disebutkan bahwa kaum muslimin para sahabat Nabi itu sholatnya sambil berdiri atau duduk, dan tidak wajib meninggalkan yang ditegaskan dalam nas untuk satu yang tidak ditegaskan. Nah, Ibnu Hazm condong pada pendapat yang pertama. Alasannya hadis itu kalau dipelototin tetap nggak jelas saat Rasulullah datang, kemudian pertama nggak jelas itu yang jadi imam jadinya siapa, Rasulullah apakah Abu Bakar. Yang kedua nggak disebutkan dalam hadis itu posisinya makmum itu berdiri apakah duduk waktu itu. Maka kalaupun hadis itu sahih tetapi peristiwanya atau matannya kejadian itu masih dugaan, maka tidak berani mengambil yang pasti dugaan itu di atasnya yang sudah pasti, yaitu apa? Rasulullah menyuruh untuk duduk ketika beliau duduk. Maka Ibnu Hazm lebih condong kepada pendapat yang pertama. Qala Abu Umar, berkata Abu Umar Ibn Abdul Bar, waqad dzakara Abu Mus'ab fi mukhtasarihi an Malikin annahu qala la ya'umun nasa ahadun qa'idan. Bahkan Abu Umar mengatakan
Abu Mus'ab telah menyebutkan dalam kitab Mukhtasarnya dari Imam Malik bahwa beliau pernah berkata, tidak seorang pun boleh mengimami manusia dalam keadaan duduk. Fa'in ammahum qa'idan fasadat sholatuhum wa sholatuhum. Apabila seorang yang imamnya itu duduk, maka rusaklah sholat jamaahnya dan sholatnya dia sendiri. Karena apa? Di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la ya'umman ahadun ba'di qa'idan. Karena beliau berpegangan pada sebuah hadis, janganlah seseorang sesudahku nanti ini menjadi imam kalau dia tidak mampu berdiri, dia hanya duduk. Nah, inilah pendapat yang ketiga, yaitu apa? Menolak imam yang mampunya duduk. Itu mazhab Maliki. Itu pendapat yang ketiga. Berkata Abu Umar, "Ba'da hadisun la yasihu inda ahli ilmi bil hadis li'annahu yarwihi Jabir al-Ju'fiyu mursalan wa laysa bi hujatin bima asnada." Pakai bima arsalan. Sedangkan kenapa pendapat mazhab Maliki ini juga dipermasalahkan? Karena hadis tentang tidak boleh seseorang menjadi imam sesudahku itu dalam keadaan duduk itu, hadisnya dipermasalahkan validitasnya. Ini yang dilaporkan oleh Ibnu Abdul Bar. Nah, ini peta secara umum demikian, ya. Saya bacakan sedikit lagi. Wa qad rawa Ibnu Qasim an Malikin annahu kana yahtaju bima rawahu Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa maridun fa kana Abu Bakrin huwa imam wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi salati Abi Bakrin wa qala ma mata nabiyyun hatta ya ummahu rajulun min ummatihi. Bahwa Abu Bakar di dalam riwayat ini ternyata yang jadi imam adalah Abu Bakar dan Rasulullah mengikutinya menjadi makmum, dan beliau bersabda, enggak seorang pun nabi yang wafat sampai dia diimami oleh seorang laki-laki dari umatnya. Maksudnya tanda-tanda dekatnya wafatnya nabi kalau apa? Beliau tidak bisa lagi menjadi imam gitu. Artinya ini menguatkan pendapat yang kedua, maksudnya makmumnya kalau sehat ya berdiri gitu. Wa laysa bi hujja illa an yatawahhama annahu i'tama bi Abi Bakrin li'annahu la tajuzu salatul imam al-qa'id wa dhannun la yajibu an yutraka lahu an-nasu ma'adha fi al-hadis. Tetapi sekali lagi periwayatan ini juga dipermasalahkan oleh pendapat yang pertama karena sifatnya waham, sifatnya dugaan. Ba'da laysa bi hujjatun, jadi ini dianggap sebagai hanya sebatas asumsi bahwa Nabi bermakmum pada Abu Bakar, ya, karena tidak bolehnya sholat imam dalam keadaan duduk, ya. Nah, itu berarti ada 3 pendapat. Yang ketiga itu yang relatif ekstrim, yaitu apa? Dimutlakkan seorang yang tidak mampu berdiri itu jangan dipaksa untuk menjadi imam. Itu adalah mazhab Maliki. Memang itu yang paling bikin masalah, yaitu karena kalau sudah duduk ini mesti akan ada dua pendapat. Ini kita gimana jadinya, ini kita duduk apa berdiri? Nah, tapi kalau imamnya dipastikan yang sanggup berdiri, ya selesai, sudah nggak akan ada perselisihan. Nah, makanya itu kalau takmir itu masjid kenapa perlu ada batal, ya karena itu. Walaupun kita menghormati yang paling top itu satu, yang paling layak jadi imam, tapi tetap perlu ada badalnya supaya kalau ada sesuatu itu tidak betul-betul jaga nih, sehingga akhirnya menimbulkan tasaulat
tanda tanya bagi jamaah ini, kita bagaimana sebaiknya duduk apa berdiri ketika imamnya duduk. Itu saya kira solusi yang paling mempersatukan, ya dipastikan imamnya jangan duduk gitu ya. Tapi kalaupun ternyata imamnya itu duduk, ya karena ada dua pendapat, ya kita nggak bisa paksa ya, walaupun jumhur mayoritas ini juga yang dipegangi oleh Muhammadiyah, yaitu apa, nggak ada masalah makmumnya itu berdiri walaupun imamnya duduk. Tapi mazhab Hambali itu justru malah mewajibkan kalau duduk ya ikut duduk. Nah ini saya kira kita jadi tahu semuanya berlandaskan dalil, semuanya tidak asal berpendapat, semuanya sudah pertimbangan segala sesuatunya, berbeda metodologi penetapan hukumnya, mengeluarkan dalilnya, pemahaman atas dalil dan kesimpulannya itu yang berbeda, bukan satunya pakai dalil, satunya enggak pakai dalil. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira untuk sekalian yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Monggo Pak Sukma. Belum ya? Bismillah. Oke, barusan saya sampaikan bahwa Tarjih mengambil pendapat yang kedua, yang jumhur, yang mayoritas, yaitu apa? Tidak masalah, tidak mempermasalahkan kalau imamnya itu duduk, kita posisinya berdiri, itu tidak dipermasalahkan. Maksudnya ya tetap berdiri saja, bukan ikut-ikutan duduk gitu ya. Itu yang diambil oleh Tarjih. Jadi HPT jilid 3 yang terbaru demikian. Ngoten nggih. Pertama, iya. Ya memang begini ya, itu kan memang apa ya istilahnya bergantung wawasan, mohon maaf wawasan gitu ya. Jadi memang etikanya sholat jamaah kalau kita sebagai makmum itu mengikuti kebijakan masjidnya, etikanya begini. Jadi kalau misalnya sama-sama pakai etika, hendaknya imam ketika dia posisinya sakit dan dia duduk, dia harus menyampaikan, saya nanti imami dalam posisi duduk. Dan kami mengambil pendapat bahwa jenengan yang kondisi sehat sebagai makmum silahkan tetap berdiri, kecuali jenengan yang sakit kayak saya ya silahkan ngikutin saya. Nah makmum walaupun dia punya pendapat yang pertama, ketika udah bilang begitu ya kita nggak bisa ngambil pilihan lainnya, harusnya begitu kalau adabnya lah ya. Walaupun secara pribadi dia nggak setuju, tapi karena dia sedang berjamaah di masjid yang bukan dia ngambil kebijakan, bukan dia yang tanda kutip diserai urusan, ya dia harusnya adabnya ngikuti. Toh itu hanya perbedaan pendapat, bukan sampai sesat sama tidak, kan begitu tuh urusan pilihan pendapat. Justru disitulah hendaknya kaum muslimin itu paham makna berjamaah itu kan berkorban untuk kepentingan bersama, mengorbankan kepentingan dirinya demi kepentingan bersama, berjamaah maksudnya. Ya kalau pakai adab ya saya katakan harusnya kita ngikut. Dan ngikut itu bukan berarti sedang merevisi pendapatnya, bukan. Dia sedang bicara adab saja. Ya kalau ditanya, enggak, kalau saya tetap yakin pendapat yang pertama, tapi saya ini kan makmum, saya ini tanda kutip tamu, saya ini bukan apa-apa di sini, ya saya harus ngikuti adabnya di sini, toh itu hanya perbedaan pendapat. Ideanya begitu, ideanya. Cuma kadang-kadang kita ya
gak mantep aku sekadung cocok pendapat pertama kok kon ganti gak wis bene aku dibilang aneh ya jarno ae. Nah, yang itu sebenarnya ya secara adab saya bilang ya kurang hasan, ya kurang bagus. Tapi kalau dikatakan apakah nggak boleh, ya boleh juga. Namanya adab kan gitu. Makanya di dalam websitenya Muhammadiyah juga dibahas misalnya gini, misalnya ada pertanyaan gini, apakah boleh acara-acara Muhammadiyah itu dibuka dengan Al-Fatihah, nggak basmalah misalnya? Jawabannya ya begini, ya tradisinya Muhammad itu basmalah. Ya kalau memang tradisi kan juga namanya nggak ada larangan, ada apa, ya sudah dijalankan saja. Kalau internal Muhammadiyah ya dijaga tradisinya ya basmalah. Tapi kalau jenengan itu misalnya sendirian atau minoritas, di tengah minoritasnya biasanya Al-Fatihah, ya silakan, nggak apa-apa dibuka dengan Al-Fatihah. Itu begitu. Itu kan bicara adab, itu bukan masalah hukum, itu masalah adab saja gitu. Ya tujuannya apa ya, kita ini toh juga nggak ada larangan juga, nggak ada negatifnya dibuka dengan Al-Fatihah, gitu maksudnya. Sehingga itu murni urusan kebiasaan saja. Kalau di masjid-masjid Muhammadiyah atau acara-acara Muhammadiyah ya dibukanya dengan basmalah. Tapi kalau acaranya ternyata itu heterogen, bahkan kita juga tidak dominan dan biasanya di situ Al-Fatihah, ya nggak ada masalah. Kita misalnya jadi MC, kemudian mari kita buka dengan umum kitab Al-Fatihah, itu juga dibolehkan oleh Muhammadiyah gitu. Sekali lagi urusannya apa? Adab ya, adab. Menyesuaikan boleh asalkan tidak bicara tentang hal-hal yang melanggar syariat, yang penting hanya sebatas ikhtilaf di kalangan para ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi saya katakan terus terang, ini bukan perkara yang mudah. Biasanya kalau kita udah yakin itu ya udah harga mati sudah, pokoknya gak ada urusan. Apalagi kita musafir misalnya, toh kan nggak apa-apa, kok habis itu nggak ketemu lagi, biar aja. Nah, tapi kalau tonggo gak enak. Tapi kan misalnya di perjalanan kan nggak saling kenal, nggak saling tahu, ya biarin aja, kita beda sendiri ya nggak apa-apa. Nah seperti itulah. Makanya kan pernah, jangankan cuman beda pendapat gitu ya, pernah ada kejadian tuh gini, Pak. Cerita di era modern, artinya saya juga belum bisa mentaskih. Itu satu ketika ada seorang qori internasional itu berkunjung ke suatu daerah, ya, mungkin dia bantu-bantu masjid atau apa gitu ya, Timur Tengah maksudnya. Kemudian didampingi sama guide-nya orang Indonesia, ya maksudnya ya santri juga gitu. Kemudian santrinya yang damping ini tahu bahwa masjid itu imamnya itu bacaannya itu nggak bagus gitu. Padahal yang tamunya kan qori internasional, maka langsung dipersilahkan tanpa ngomong ke takmirnya, langsung antum ya jadi imamnya. Tak mau dia nggak mau. Padahal jelas-jelas imamnya itu lebih buruk bacaannya daripada dirinya. Karena apa? Itu masalah adab. Masalah adab. Dia sudah dipercaya sebagai imam di situ, ya dihormati. Perkara dia punya kekurangan, yaitu sudah upaya maksimalnya takmir untuk menghadirkan itu, ya kita hormati. Padahal kalau secara hukum kan sudah tahu ada yang lebih bagus, kan harusnya geser imamnya aja, cari yang lebih bagus. Itu pun karena dia sebagai tamu dia nggak berani. Nah itu bicara adab. Itu jangan bicara hukum, ini bicara adab. Makanya dipadukan antara adab dengan ilmu atau hukum. Benar Sami? Nah ya itulah pokoknya. Memang bahkan ini tapi saya mohon maaf, saya belum memvalidasi informasi berita juga, katanya di
sebuah kabupaten di Jawa Timur ini dilarang, milad Muhammadiyah dilarang. Jadi maksudnya dilarang itu nggak boleh, memang nggak boleh ada milad Muhammadiyah di kabupaten sini. Gitu. Oh ini kan ya bagaimana ya, kita kok sampai ketegangannya sampai seperti itu gitu ya. Nah itu ya, tapi yang kita belum tahu sebabnya apa kok sampai seperti itu, apakah mutlak, apakah mungkin karena ada kasus, mungkin kita nggak tahu ya kenapa sampai seperti itu. Apalagi istilah Wahabi itu setelah saya pelajari juga akhirnya kita harus hati-hati. Ini maksudnya Wahabi itu bagaimana? Karena Muhammad bin Abdul Wahab itu di dalam surat-surat pribadinya yang dibukukan dalam arti resmi ya, tidak direvisi, itu beliau itu bahkan mengakui yang namanya bid'ah hasanah. Jadi beliau ternyata itu orang yang sangat toleran terhadap berbagai macam pendapat-pendapat yang ada di masyarakat sepanjang mengikuti satu di antara 4 madhab yang ada itu. Beliau sangat menghormati. Nah ini yang memang dinamisnya ilmu itu, persepsi, wawasan, ilmu itu dinamis. Maka kita jangan sampai sering bilang harga mati. Kita akan terus belajar. Apa itu Muhammadiyah, apa itu NU, apa itu Wahabi, apa itu Salafi. Itu kita harus terus menyegarkan terus sebenarnya siapakah mereka ini. Selama ini kita ini dengar-dengar saja atau baca bukunya siapa, bukunya dia sendiri, apakah bukunya orang yang benci, apa bukunya orang yang fanatik, harga mati. Itu kita harus semakin presisi, harus semakin kritis, ya, objektif, gitu ya, rasional, gitu. Ya gitu saya kira, terus kalian mungkin bisa lanjutkan nanti sambil ngopi-ngopi di sebelah. Mohon maaf kepanjangan, kita tutup, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yaqini ma yuhawinu bihi 'alaina musibatid dunya wa mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al warisa minna waj'al sarana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.